말로만 듣던 성빈아, Film rilisan tahun 2024 ini katanya sih versi Korea dari film Tusker and Dale versus Evil. Tapi pertanyaannya, apakah kekonyolan mereka bisa nandingin versi aslinya? Atau malah lebih gila lagi? Tapi tenang, biar Mamang yang bantu ngebedah ceritanya. Jadi, siapin dulu cemilan favorit kalian dan bawa minum yang gak gampang tumpah. Karena bisa aja kalian kejedot tawa di tengah jalan. Ambil posisi duduk ternyaman, atur volume headset, dan siap-siap. Karena kali ini kalian bakal dibawa ke cerita yang penuh salah paham, dibalut horor, tapi kocaknya beneran nggak ngotak. Dan tak usah berlama-lama lagi. Der. Kisah dibuka dengan sekelompok anak muda yang sedang dalam perjalanan liburan. Tujuan mereka adalah sebuah villa yang berada di kawasan perbukitan. Namun di tengah jalan, mereka tanpa sengaja menabrak seekor kambing. Alih-alih panik atau merasa bersalah, mereka justru asik selfie, menganggap kejadian momen itu unik dan layak diabadikan. Cerita pun beralih mengikuti dua karakter utama, yaitu dua pria bersaudara dengan pesona yang relatif. Yang pertama ada Sangku si Gondrong dan kakaknya Jepil, yaitu si pria berkacamata. Mereka baru saja membeli sebuah villa mewah yang terletak di tengah hutan. Dan kini, keduanya berniat memeriksa properti itu secara langsung. Nah, di saat mereka lewat lagi di tempat kejadian sebelumnya, Sangku dan Jaipil secara tidak sengaja melintas lagi kambing yang tadi sudah mati. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk membawa jasad kambing itu dengan niat ingin menguburkannya secara layak. Namun tiba saja muncul dua petugas yang sedang patroli dan mereka langsung salah paham. Kedua petugas itu mengira Sangku dan Jepil sedang membawa jasad manusia. Tentu saja suasananya sempat tegang setelah identitas mereka diperiksa dan setelah memastikan bahwa yang dibungkus itu cuma kambing, petugas pun akhirnya membiarkan mereka melanjutkan perjalanan. Meski masih menyimpan kecurigaan karena tampang mereka memang agak mencurigakan kalau kata orang awam. Dan inilah villa mewah yang katanya sudah mereka beli. Sayangnya, jauh banget dari kata mewah. Bangunannya tampak lusuh dan sangat tidak sesuai dengan foto yang dikirim oleh agen properti. Meski begitu, si agen tetap bersikukuh bahwa villa ini hanya butuh sedikit renovasi. Katanya sih, butuh disentil dikit, dia bisa kembali bagus. Sementara itu, saat Jepil sedang sendirian di rumah, sebuah balok kayu dengan paku nyaris menghantam kepalanya. Untung saja, Sangku sigap dan langsung menyelamatkannya. Mereka lalu memutuskan untuk memeriksa ruang bawah tanah dengan harapan bisa menemukan sesuatu yang masih bisa dipakai. Tapi yang mereka temukan justru jauh dari ekspektasi. Mereka menemukan sebuah simbol misterius terpampang jelas di lantai. Simbol itu menyerupai lambang jahat yang sering muncul di film-film horor, yaitu logo Baphomet. 아니 Namun perhatian mereka sejenak teralihkan karena tak jauh dari situ mereka menemukan sepucuk pistol. Pistol itu berisi peluru perak yang langsung disimpan oleh Jaipil sebagai oleh-oleh. Setelah itu, mereka pun menguburkan kambing itu di halaman belakang villa. Sebuah bentuk penghormatan, meski semua ini bukan sepenuhnya salah mereka. Kita kembali ke rombongan remaja yang akhirnya tiba juga di villa yang katanya mewah itu. Salah satu dari mereka, yaitu seorang pria bernama Songbin.
Sungbin mulai mendekati temannya yang bernama Mina. Dengan gaya yang sok perhatian, dia meminjamkan jaketnya kepada Mina. Sambil mulai membuka obrolan dengan cerita horor. Katanya, 66 tahun lalu, desa ini pernah geger. Karena ada kabar soal setan kambing yang merasuki seorang gadis. Warga yang panik akhirnya minta bantuan pada seorang pendeta bule. Ritual pengusiran pun dilakukan. Gadis itu diikat di atas lambang pentagram. Dan si iblis pun akhirnya menampakkan separuh wujud aslinya. Your plan has completely failed, 왜 Baphomet. 이런 덩그삭까지 와서 오지라니! Son of the Holy Spirit, I... Namun, ritual itu gagal karena satu orang nekat menginjak lingkaran pelindung. Dan akibatnya, makhluk itu kembali bebas. Dan orang yang melanggar itu pun langsung jadi korban. Yang paling parah, makhluk itu bahkan sempat meledek sang pendeta. Sampai-sampai si pendeta nyaris kehilangan kendali. Excuse me, sir. 그렇게 Mina yang mendengar semua itu jelas tak merasa nyaman. Dan situasi makin buruk saat ia mendengar Sungbin curhat kepada temannya. Dia berkata, dia cuma ingin mencicipi Mina sebelum kembali ke luar negeri. Kesal dan jijik, Mina pun pergi menjauh. Tanpa sadar, langkahnya membawanya ke arah danau. Dan kebetulan banget, di sana ada Sangku dan Jaipil yang sedang asik memancing. Ketika Mina menoleh ke samping, dia kaget bukan main dan malah terpeleset jatuh ke air. Sebagai cowok baik-baik, Jaipil langsung loncat ke danau buat nolongin. Oh, Dengan gaya ala video tutorial YouTube, Jaipil mencoba memberi CPR untuk menyelamatkan Mina. Sangku sempat diminta untuk memberikan napas buatan, tapi belum sempat, Mina malah sadar dan kaget sendiri. Niatnya kabur, tapi salah arah, dan dia malah nabrak tiang sampai pingsan. Saat Sangku dan Jaipil mencoba membawa Mina pulang, dua teman Mina yang lagi ngumpet di semak-semak mengira kalau Mina bakal diapa-apain. Mereka langsung balik ke Pila dan merapor kepada Sungbin. Tapi bukannya khawatir sama Mina, Sungbin malah panik soal ponselnya yang ketinggalan di jaket Mina. Takut rahasianya terbongkar. Sungbin pun langsung bergegas pergi mencari ponselnya dan menyuruh asistennya yang kita sebut aja si Samsul untuk lapor kepada polisi. Di saat yang sama, langit tiba-tiba mendung, cuaca berubah cepat dan jadi mencekam. Ternyata, semua ini berkaitan dengan simbol pentagram di ruang bawah tanah. Makhluk iblis yang 66 tahun lalu diusir ke neraka, kini kembali bangkit. Dan entah bagaimana, ia merasuki kambing yang dikubur tadi. Sementara itu, Samsul pun melaju menuju kantor polisi. Tapi ekspresinya tampak puas, karena selama ini dia memang kesal sama Sungbin yang sombongnya kebangetan. Tapi, ya namanya sial. Di tengah jalan, Samsul mengalami kecelakaan. Seekor kambing tiba-tiba muncul dan bikin mobilnya oleng. Saat tersadar dan menoleh ke samping, dia malah disuguhi pemandangan yang tidak akan pernah bisa dia lupakan seumur hidup. 야, 이 미친년아, 새끼야! Dengan sisa tenaga, Samsul berhasil kabur ke dalam hutan, menghindari dari makhluk berkepala kambing yang sedang mengejarnya. Pagi harinya, Mina akhirnya siuman. Ia bangun di rumah Sangku dan Jaipil. Langsung refleks ingin kabur pelan-pelan, tapi belum sempat menjauh. Ia sudah lebih dulu dipergoki oleh Sangku dan Jaipil, dan momen canggung pun terjadi. Setelah dijelaskan secara pelan-pelan, Mina akhirnya mulai tenang dan bersedia duduk satu meja dengan mereka. Di luar, Sungbin dan ketiga temannya sudah menunggu. Mereka masih yakin kalau Mina sedang diculik.
Di tengah aktivitas memotong kayu, Sungbin mengirim salah satu temannya buat mengintip ke dalam. Tanpa sengaja, Jaepil malah memotong sarang tawon yang ternyata bersarang di dalam kayu tersebut. Dan ya, inilah akibatnya. Semua orang langsung panik dan lari tunggang langgang. Mereka salah paham, mengira Jaipil sedang mengejar. Padahal Jaipil justru sedang berjuang lari dari serbuan tawon. Sialnya, salah satu dari mereka, perempuan yang kita sebut saja si Yuli, malah ditinggal begitu saja. Karena kesal dan emosi, Yuli pun menendang sebuah pohon. Tanpa sadar, ada ranting besar yang tajam tepat di atasnya. Dan ranting itu jatuh menimpa dirinya. Sebuah insiden yang tidak terduga dan tentu saja sangat fatal. Sementara itu, Samsul akhirnya berhasil bertemu dua petugas polisi. Dengan wajah panik dan tubuh gemetar, ia mencoba melaporkan semua yang sudah terjadi. Namun, karena penjelasannya berantakan, ketua petugas polisi pun sempat ragu dan kebingungan. Kembali ke Pila, Jae muncul dengan muka bengkak penuh bekas gigitan tawon. Melihat kondisinya, Mina pun merasa nggak enak hati. Ia menawarkan diri untuk membantu renovasi Pila itu. Hal ini justru bikin Sangku kesal karena merasa adiknya jadi sibuk sendiri dan lupa momen kebersamaan mereka sebagai saudara. Di sisi lain, Sungbin dan gengnya mulai menyusun rencana, bukan untuk menyelamatkan Mina, tapi demi mengambil kembali ponsel yang ada aibnya. Satu orang dari mereka pun dikirim untuk menyerang Jaipil dari belakang dengan sebilah pisau di tangan. Sayangnya, rencana itu gagal total karena saat hendak menusuk, Jaipil tiba-tiba menunduk dan temannya malah masuk ke mesin penghancur kayu. Sebuah kecelakaan tragis yang tidak mereka perhitungkan. Belum sempat bernapas lega, giliran Sungbin dan temannya si kacamata maju menyerang Sangku. Tanpa sengaja, Sangku menendang kabel listrik yang jatuh ke dalam kubangan air. Dan pas si kacamata lewat di sana, ia langsung kena setrum. Tubuhnya bergemetar, mulutnya mengeluarkan busa, dan akhirnya jatuh pingsan. Dan kini sisa tinggal satu orang lagi. Si kacamata yang tadi sempat pingsan, kini malah tersangkut kabel dan jatuh ke dalam peti kayu. Tepat di depan wajahnya ada paku-paku tajam, dan tongkat yang ia bawa tanpa sengaja jatuh tepat di kepalanya. Tak lama kemudian, sebuah mobil polisi akhirnya tiba di Pila. Tapi mereka tak sadar kalau baru saja melindas sesuatu. Yap, benar saja, mereka melindas sebuah lonceng. Dan tangki bensin pun akhirnya langsung bocor. Petugas yang datang adalah Samsul bersama dua polisi yang tadi. Melihat Sungbin mulai siuman, ia langsung dibawa ke mobil untuk diperiksa. Sementara itu, satu petugas bernama Jang Isu memutuskan untuk masuk sendirian ke dalam Pila. Dengan hanya bermodalkan sepucuk pistol, ia berniat menangkap Sangku dan Jaipil yang tak ngerti apa-apa. Sayangnya, sikap Jang Isu ini terlalu gegabah. Tanpa mendengar penjelasan dari mereka, ia langsung memaksa keduanya tiarap di tengah ruang utama. Tapi tanpa sengaja, Mina menyenggol tiang penyangga dan boom! Tiang itu roboh dan mengenai kepala Jang Isu yang masih tertancap paku dari atas. Dengan kepala berdarah dan pandangan kosong, Jang Isu malah berjalan keluar rumah, membuat semua orang luar makin salah paham dengan situasi ini. Kekacauan makin menjadi saat tembakan tak sengaja dilepaskan. Tembakan itu mengenai tumpahan bensin dan membuat kaki temannya terbakar. Dalam kepanikan, Sangku mencoba membantu memadamkan api. Tapi alih-alih menggunakan air, ia malah menggunakan thinner. Hasilnya, api makin membesar dan boom! Mobil polisi yang ada di luar pun meledak seketika. Dan ledakan itu benar-benar menghabisi Jang Isu. Kekacauan pun berubah menjadi neraka kecil di halaman rumah itu. Melihat situasi yang makin tak terkendali, Sungbin langsung mengambil pistol milik polisi. Dengan penuh emosi, ia mulai menodong Sangku dan Jaepil.
Keduanya ketakutan dan buru-buru masuk ke dalam rumah. Tapi Sungbin tak berhenti di situ. Ia bahkan menyandra anjing peliharaan mereka dan mengancam akan menyakiti si anjing jika mereka tak menyerah. Demi menyelamatkan anjing kesayangan, mereka pun mulai merencanakan serangan balik dengan alat seadanya, yaitu mesin penembak paku. Sangku berhasil membuat pengalihan, sementara Jaipil maju perlahan. Tapi saat peluru paku itu habis, Sungbin berhasil membalikkan keadaan. Ia kemudian menangkap Jaipil dan membawanya masuk ke dalam hutan. Sementara itu, Sangku tak bisa berbuat banyak. Ia hanya bisa mengejar dengan sisa energi dan harapan. Setelah itu kita pindah dulu ke sebuah rumah sakit yang juga berfungsi sebagai gereja. Di sana, kita diperkenalkan dengan seorang pendeta. Dia adalah murid dari Pastor Bule yang dulu pernah melakukan ritual pengusiran. Berdasarkan buku pedoman yang diwariskan gurunya, pendeta itu menemukan satu halaman penting dan isinya menjelaskan tentang simbol Baphomet, yaitu iblis yang sedang berusaha bangkit kembali. Ternyata, Sungbin dan kawan-kawan memang sudah dipilih untuk dijadikan media pengorbanan agar makhluk itu bisa kembali ke dunia nyata. Kembali ke hutan, Jaipil sedang disiksa oleh Sungbin, dipaksa untuk mengaku di mana letak ponsel miliknya. Tak lama kemudian, Sangku dan Mina datang, bermaksud menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Tapi sayangnya, Sungbin sudah terlanjur dibutakan oleh emosi. Ia tak peduli dengan penjelasan apapun. Yang penting baginya, yaitu hanyalah sebuah ponsel miliknya harus kembali, agar rahasianya tetap aman. Namun emosi itu tak berlangsung lama. Samsul yang diam-diam kesal dengan kelakuan Sungbin langsung memukulnya hingga terkapar. Setelah itu, Samsul mengambil ponselnya yang berisi banyak aib itu, bermaksud untuk menjualnya ke media sebagai bahan gosip. Tapi baru saja ia mulai melangkah, muncullah Yuli yang sebelumnya dikira sudah tewas. Entah bagaimana ia kembali berdiri, tapi dengan gerakan aneh dan aura yang sangat tidak manusiawi. Tanpa banyak bicara, Yuli mulai mengejar Samsul ke dalam hutan. Sementara Sungbin yang panik malah kabur ke villa untuk mencari kunci mobil milik Sangku dan Jaipil. Di dalam rumah, ia justru menemukan pistol dengan peluru perak. Tepat saat itu pula, terdengar suara jeritan dari arah hutan. Tak lama, Sangku dan Mina pun muncul, tapi Sungbin malah menodongkan pistol ke arah mereka. Ia hanya ingin satu hal, yaitu pergi dari tempat ini secepat mungkin. Setelah mendapatkan kunci mobil, ia pun melangkah keluar rumah. Namun yang ia tak sadari, Samsul kini sudah berubah. Tubuhnya kerasukan sesuatu, yaitu sesuatu yang besar dan sangat-sangat jahat. Dengan kekuatan di luar Nurul, Samsul melempar pistol perak keluar jendela, kemudian mulai menyerang Sungbin tanpa ampun. Ternyata, Sungbin adalah tumbal terakhir yang dibutuhkan untuk menyempurnakan ritual kebangkitan Baphomet. Sangku dengan tubuh besarnya mencoba menahan Samsul dan berhasil mendorongnya ke ruang bawah tanah. Tapi teror belum berakhir. Ketika Sungbin mundur dan hendak kabur, ia mendengar suara dari bawah lantai. Suara yang tak seharusnya ada. Dan ya, ritual pemanggilan akhirnya sempurna. Baphomet pun muncul sepenuhnya. Dan Sungbin jadi orang terakhir yang dirasuki. Di momen krusial itu, muncullah pendeta, yaitu murid dari Pastor Bule. Dengan salib dan doa, ia mencoba mengusir Baphomet dari tubuh Sungbin. Awalnya tampak seperti berhasil, tapi ternyata itu cuma tipuan. Baphomet masih hidup dan masih sangat kuat. Melihat situasi tak terkendali, Jaipil akhirnya mengambil korek api dan dengan penuh tekad, ia membakar rumah itu menggunakan bensin yang sudah tercecer sejak tadi. Tapi meski api membakar hampir seluruh tempat, Baphomet masih belum hancur. Ia mencoba memanggil bala bantuan, yaitu para makhluk kegelapan, untuk membangkitkan mayat-mayat yang telah gugur. Sebagai kakak, Jaipil merasa bertanggung jawab. Ia bersiap untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan yang lain. Namun, Sangku dan Mina justru sudah kabur duluan.
bahkan sebelum Jae selesai memberikan pidato pengorbanannya. Momen mengharukan yang berubah jadi kocak. Namun pada akhirnya, Sangku tak tega membiarkan kakaknya sendirian. Dengan gergaji mesin di tangan, ia kembali dan bertarung bersama Jae. Keduanya pun melancarkan serangan kombinasi. Duel melawan Baphomet berlangsung habis-habisan. Di tengah kekacauan itu, Mina mendapat informasi penting dari sang pendeta bahwa peluru perak adalah satu-satunya kelemahan Baphomet. Tanpa ragu, Mina mengambil pistol perak itu. Sayangnya, pistol itu ternyata rusak. Tapi masih ada satu peluru tersisa. Mina mengancam Baphomet, namun saat hendak menembak, mesin pelontar paku yang dipasang malah error. Selangnya tidak tersambung ke kompresor. Sangku dan Jaepil segera memperbaikinya, dan akhirnya Mina berhasil menembakkan peluru terakhir ke arah Baphomet. 지옥으로 꺼져. Sebuah tangan raksasa muncul dari dimensi lain, menarik Baphomet kembali ke habitat asalnya. Tak jelas tangan siapa, tapi yang pasti semuanya akhirnya selesai. Langit kembali cerah, gerbang antar dimensi pun tertutup, dan muncul sebuah tulisan, Tuhan akan mengirim 3 malaikat untuk mengiring Baphomet kembali ke tempat asalnya. Dan malaikat yang dimaksud ternyata adalah Sangku, Jaepil, dan Mina. Yang bahkan mereka sendiri tak sadar, mereka baru saja telah menyelamatkan dunia. Dan cerita pun tamat. Dan itulah akhir dari kisah 3 sahabat yang tanpa sengaja berubah jadi penyelamat dunia. Dari niat beli rumah impian, sampai harus berhadapan dengan iblis dari alam lain. Cerita ini benar-benar bikin kita sadar, kadang takdir punya cara paling konyol untuk menyelamatkan dunia. Kalau kalian nonton sampai titik ini, Mamang cuma mau bilang satu hal. Terima kasih banyak, udah nemenin sampai akhir. Kalian sangat kuat, bahkan lebih kuat dari wifi tetangga. Coba dong, tulis di kolom komentar, kalau kalian ada di posisi mereka, kalian bakalan menyelamatkan dunia, atau malah pura-pura mati dan bersembunyi di kolong meja. Dan jangan lupa, kalau kalian suka dengan cara Mamang nyeritain film ini, langsung aja klik tombol subscribe, biar kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya. Oh iya, coba kasih tahu juga Mamang di kolom komentar, film atau drama apa lagi yang menurut kalian cocok buat Mamang bahas di video selanjutnya. Akhir kata, Mamang pamit undur diri. And you bye-bye.